Hadis berikutnya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Hadis tentang kisah pembunuh 100 nyawa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyallahi qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Dahulu di antara orang-orang sebelum kalian ada seorang lelaki yang dia membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi, maka dia bertanya mencari tentang siapa orang paling berilmu di atas muka bumi. Fadulla ala rahib, akan tapi dia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah, bukan ahli ilmu, yaitu rahib. Fa'atahu, maka dia pun datang kepada rahib ini, dia bertanya. Dia berkata, innahu qatala 99 nafsan. Dia bilang, wahai rahib, saya telah membunuh 99 nyawa. Fahallahu min taubah, bolehkah dia mendapatkan taubat setelah membunuh 99 nyawa? Rahib ini menjawab, faqala la, tidak. Kau tidak bisa diterima taubatnya. Faqatalahu, maka dia jengkel, dia bunuh ini rahib. Dia bunuh, fakammala bihi mi'ah, akhirnya dia telah membunuh 100 nyawa. Thumma sa'ala ya an a'lami ahli al-ardi. Kemudian dia pun bertanya tentang orang yang paling berilmu. Dia pasti penasaran, pasti ingin tahu hukumnya. Dia tanya tentang orang ahli ilmu, ternyata ditunjukkan kepada ahli ibadah. Fadulla ala rajulin alim. Akhirnya ditunjukkan kepada seorang yang alim. Ya. Faqala, dia berkata, innahu qatala mi'ata nafsin. Sungguhnya dia telah membunuh 100 nyawa. Fahallahu min taubat. Apakah dia boleh bertobat? Faqala na'am. Kata orang alim ini, iya, kau masih bisa bertobat. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubat. Siapa yang bisa menghalanginya dari taubat? Intaliq ila ardi kadza wa kadza. Kata orang alim ini, pergilah engkau ke negeri itu, ya. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala. Sungguhnya di negeri itu ada orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum. Maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardik, dan jangan kau balik lagi ke negerimu. Fa innaha ardu su'in, sungguhnya itu negeri yang buruk, kampung yang buruk. Fantalaqa, maka dia pun pergi nurut sama orang alim tersebut. Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariq, dia pun berjalan menuju negeri yang ditunjukkan tersebut. Ketika sudah di tengah jalan, atahul maut, tiba-tiba dia meninggal. Subhanallah. Dia belum salat, belum apa. Di tengah jalan dia meninggal, tapi dia sudah berjalan menuju ke kampung yang baru tersebut untuk beribadah kepada Allah. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Maka terjadi pertikaian antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Ini ruh mau diambil oleh siapa? Faqalat malaikatur rahmah, maka berkatalah malaikat rahmat, ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah taala. Ini orang telah datang semangat dengan hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersamaku. Wa qalat malaikatul azab, malaikat azab berkata, innahu lam ya'mal khairan qad, enggak bisa. Ini orang tidak melakukan kebaikan sama sekali, belum pernah melakukan kebaikan. Setelah dia tobat dia belum pernah salat, belum pernah bersedekah, belum pernah apa, baru jalan, dia tidak melakukan kebaikan sama sekali. Akhirnya mereka bertikai atau bertengkar antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Masing-masing ingin menjalankan tugasnya. Fa'atahum malakun fi suratin surati adamiyyin faja'aluhu bainahum. Tiba-tiba ada malaikat datang dalam bentuk seorang manusia. Akhirnya mereka menjadikan malaikat yang datang dalam bentuk manusia sebagai hakam, hakaman, sebagai hakim yang memutuskan, ya, mana yang lebih benar. Faqala, maka malaikat yang dalam bentuk manusia ini berkata, qisu ma bainal ardaini. Coba ukur jarak antara dua kota ini, kota yang ditinggalkan oleh, ini misalnya ini orang ini meninggal di tengah. Ini kota yang dia tinggalkan, ini kota yang dia tuju. Nah, kata malaikat tersebut, coba ukur jarak antara kota yang dituju dengan dia dengan jarak antara kota yang ditinggalkan dengan dia. Mana yang lebih dekat? Kalau ternyata dia lebih dekat kepada kota yang dia tinggalkan, maka dia ikut malaikat azab. Kalau dia lebih dekat kepada kota yang dia tuju, maka dia akan ikut malaikat rahmat. Ya. Kata dia, kisu, ukur. Fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lahu. Dia lebih dekat kemana, maka dia diikutkan dengan yang terdekat tersebut. Faqasu, maka mereka pun ukur. Fawajaduhu adna ilal ardi allati arada. Maka ternyata jarak dia lebih dekat kepada kota yang hendak dia tuju, lebih dekat kepada kota yang hendak dia tuju. Ya. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka nyawanya pun diambil oleh malaikat rahmat karena dia sudah dekat dengan lebih dekat kepada kota yang dia tuju untuk beribadah kepada Allah. Fi riwayatan fi sahih, dalam riwayat yang dari tadi riwayat Bukhari Muslim.
Dalam riwayat yang lain yang sahih, fakana ilal qaryati salihati aqraba bi shibrin. Disebutkan bahwa jarak dia dengan kota yang baik itu cuma beda sejengkal, lebih dekat sejengkal daripada kota yang dia tinggalkan, lebih dekat. Faju'ila min ahliha, maka dia dianggap sebagai penghuni kota yang baik tersebut. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam riwayat yang sahih juga, dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, fa auhallahu ta'ala ila hadhi anta ba'adi wa ila hadhi anta qarrabi. Maka Allah wahyukan kepada bumi, yang satunya Allah sudah suruh menjauh, yang satunya Allah suruh dekat. Kota tujuan mendekat, kota yang ditinggalkan menjauh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala qisuma bainahuma, coba diukur antara jarak dia dengan kota yang dituju dengan kota yang ditinggalkan. Fa wajaduhu ila hadhi aqrab shibrin faghfira lahu. Maka mereka mendapati bahwasanya jarak dia kepada kota yang dituju lebih dekat. Lebih dekat cuma seberapa? Cuma sejengkal. Faghfira lahu, maka dia pun diampuni. Maka dia pun diampuni setelah membunuh 100 nyawa. Wa fi riwayatin na'a bi sadrihi nahwaha. Disebutkan bahwasanya jarak dada dia ke arah sana. Jadi sebenarnya jarak dia di tengah persis, cuma lebih dekat kepada kota yang dituju cuma jarak satu jengkal, dan itu menjadikan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendekatan yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini benar-benar pernah terjadi. Ini kisah pernah terjadi, bukan permisalan, tidak, tapi ini kisah yang pernah terjadi untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya sudah pernah menyampaikan bahwasanya orang yang membunuh orang lain ini termasuk dosa besar. Dosa besar membunuh orang lain. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Barang siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasnya adalah neraka jahanam, dia kekal dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anah, dan Allah laknati dia. Wa addalahu adzaban 'azima, dan Allah siapkan baginya azab yang pedih. Lihat dimasukkan dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, Allah laknat kepadanya, dan Allah menyiapkan azab yang pedih. Subhanallah, betapa besar dosa membunuh orang lain. Kita mukul orang, kita caci maki orang, sudah dosa. Apalagi kita bunuh dia. Kita bunuh dia, dosanya sangat sangat besar. Dengan sengaja kita bunuh, dosanya sangat sangat besar. Ya. Apalagi yang dibunuh bukan 1 nyawa, 100 nyawa. Satu aja bunuh sudah repot, apalagi 100 nyawa. Ya. 100 nyawa. Dan para ulama mengatakan seorang yang bunuh orang lain, pada dia terkait 3 hak. Hak Allah, hak wali-walinya, dan hak orang yang dia bunuh. Terkait pada dia 3 hak. Dia melanggar hak Allah karena membunuh orang yang Allah larang. Yang kedua, dia melanggar hak wali-walinya, yaitu wali-wali dari yang al-maktul, yang terbunuh, dan dia melanggar hak yang terbunuh. Kalau kepada Allah dia bisa bertobat, ya Allah aku bertobat, maka Allah terima tobatnya. Kepada wali-walinya dia bisa datang minta diampuni, mungkin dia bawa hadiah, bawa diat atau bawa apa, bisa diampuni, bisa. Tapi menjadi masalah bagaimana dosa dia terhadap orang yang dia bunuh. Tidak mungkin dia ketemu orang tersebut minta untuk diampuni, karena orang tersebut sudah mati. Ini dibahas oleh para ulama, bagaimana orang yang membunuh orang lain. Sampai sempat difatwakan oleh Ibnu Abbas, pembunuh orang mukmin yang sengaja tidak diampuni. Sebagian ulama bawakan kepada ini karena dia tidak tahu bagaimana diampuni atau tidak. Karena kalau dia mau tahu diampuni, dia harus minta maaf kepada mayat yang dia bunuh. Bagaimana cara minta maafnya? Mayatnya sudah mati. Mayatnya sudah mati. Ini berat, ini dibahas oleh para ulama. Bagaimana hukum orang bunuh orang lain? Kalau dia minta ampun sama Allah, Allah Maha Pengampun. Dia ketemu dengan wali-walinya, kasih hadiah, kasih emas, kasih duit, bisa diampuni, bisa dimaafkan. Atau tanpa beri apapun bisa dimaafkan. Jadi masalah orang yang dia bunuh. Dia tidak sempat untuk minta ampun kepada orang tersebut. Namun, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, jika seorang benar-benar bertobat, meskipun membunuh nyawa orang lain, konsekuensinya Allah menerima taubatnya. Adapun hak orang tersebut, nanti urusan Allah, Allah yang akan urus. Sama seperti ketika Allah berbicara tentang masalah hutang. Kata Nabi SAW, bahwasanya Allah membantu orang yang memiliki hutang. Kata Nabi SAW, man akhadha amwalan nas, yuridu ada'aha addallahu anhu. Wa man akhadha amwalan nas, yuridu itlafaha atlafahullah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambil harta orang, itu dia pinjam. Dengan dia niatkan untuk dikembalikan, maka Allah akan mengembalikan atas nama dia.
Dan barang siapa mengambil harta orang lain dia tidak niat untuk mengembalikan, dia ingin habiskan, atlafuhullah, maka Allah akan membinasakan dia. Lihat, barang siapa yang ngambil pinjam uang sama orang dan dia berusaha untuk bayar, maka Allah akan bantu dia. Kalau tidak berhasil dia bayar, akhirnya dia meninggal dalam kondisi punya utang, Allah yang akan tanggung hari kiamat. Kenapa? Karena ketika dia meminjam utang, dia niatnya untuk mengembalikan. Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha. Siapa yang ngambil harta orang, dia niatkan untuk kembalikan. Kalau dia tidak mampu, dia tidak lalai, kemudian keburu meninggal, Allah akan tanggung hari kiamat. Maka saya bilang sama seperti ini. Seorang membunuh orang lain, ini hak orang. Dia nggak bisa minta maaf lagi. Kalau kita pukul dia masih hidup, kita masih datang. Ya akhi, saya pernah mukul kamu, saya minta maaf. Mungkin dia berdarah-darah, luka, tapi dia bisa maafkan. Dia masih bisa ngomong, saya maafkan. Nah kalau orang sudah meninggal, gimana cara tahunya? Gimana kita bilang sama dia, saya minta maaf? Tapi dia sudah nggak bisa ngomong, kita nggak tahu. Makanya muncullah sebagian fatwa mengatakan, orang pembunuh orang lain tidak akan dimaafkan. Tapi yang benar bisa dimaafkan. Ya, terus bagaimana hak orang yang meninggal? Urusan Allah Subhanahu wa taala, yang penting kamu benar-benar bertobat. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, meskipun kelihatannya sulit, namun ingat jika dia kembali kepada Allah dengan pengembalian yang benar, rujuk kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menanggung bebannya pada hari kiamat kelak. Tapi perhatikan yang kedua, orang ini dia bukan cuma membunuh satu nyawa, dia sudah membunuh 99 nyawa. Tapi ketika itu ada inspirasi dalam dirinya untuk bertobat. Makanya kita katakan kita jangan puas melihat orang melakukan kemaksiatan luar biasa. Siapa tahu dia bertobat. Betapa banyak orang rusak dulu kemudian bertobat. Betapa banyak orang pelaku maksiat kemudian hijrah. Banyak sekali. Yang bajingan, yang merampok, yang mencuri, yang macam-macam, yang suka berzina, yang suka nyanyi-nyanyi sana sini alat musik. Banyak orang kemudian bertobat. Suka riba, bertobat kepada Allah. Kalau kita lihat kayaknya sulit. Tapi ternyata dia bertobat. Sama seperti kita lihat ada orang sudah suka bunuh orang, datang dia bunuh 1, 2, 3, sudah bunuh 99 nyawa. Tetapi ternyata ada hatinya ingin bertobat. Subhanallah, terkadang orang tenggelam dalam kemaksiatan, hati kecilnya masih main. Dia ingin bertobat. Dan dia berusaha, dia bertanya tentang a'lami ahlil ardi. Siapakah orang paling alim di atas muka bumi ini? Ini menunjukkan dia sudah mengikuti metode yang benar. Metode yang benar kalau bertanya sama orang alim. Dia sudah mengikuti metodologi tersebut. Makanya dia bertanya tentang orang paling alim. Tapi ternyata dia ditunjukkan bukan kepada orang alim, ditunjukkan kepada orang ahli ibadah. Ditunjukkan kepada orang ahli ibadah, maka dia bertanya, saya sedang membunuh 99 nyawa, apakah saya bisa diampuni? Ahli ibadah ini, dia berfatwa tanpa ilmu, tapi pakai perasaan. Menurut dia orang seperti ini, gimana mau diampuni oleh Allah? Sudah membunuh 99 orang, masa mau diampuni? Maka dia mengatakan, enggak bisa, kok enggak bisa diampuni. Orang ini ngamuk. Akhirnya dia bunuh lagi rahib tadi. Lengkaplah kammala mi'ah. Dia lengkap membunuh 100 nyawa. Rahib ini menunjukkan dia jahil. Bagaimana dia menanamkan keputusasaan kepada seorang pelaku maksiat. Mengatakan kau tidak mungkin diampuni. Sampai diriwayatkan ada seorang yang sangat kejam namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dalam sebagian sejarahnya dia sudah membunuh Abdullah bin Zubair, membunuh Sa'id bin Jubair, dia bunuh sahabat, bunuh tabi'in, kejam. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini. Sampai di Asma bintu Abu Bakar mengatakan Rasulullah telah mengabarkan bahwasanya di Saqif ada kadzdzab wa mubir. Ada dua orang, satunya pendusta, satunya orang yang sadis. Kata Asma bintu Abu Bakar, saya rasa yang sadis itu engkau. Menurut saya engkau wahai Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dan dia tidak bisa bantah Asma bintu Abu Bakar. Zatun taqain, maka dia pun pergi. Orang sangat sadis. Bunuh sana, bunuh sini, bunuh sana, bunuh sini. Tapi disebutkan ketika dia akan meninggal, dia berdoa kepada Allah, Allah maghfirli fa innahum yaz'umun annaka la taf'al. Bayangkan, disebutkan dia berdoa begitu. Dia mengatakan, ya Allah, dia tahu dosa-dosa dia banyak, dia tahu dia bikin masalah. Tapi dia tidak putus asa. Masih ada tauhid dalam dirinya. Dia mengatakan, ya Allah, ampunilah aku. Kenapa? Karena orang-orang menyangka kau tidak akan mengampuni aku. Dia bilang demikian. Ya Allah, ampunilah aku. Orang-orang menyangka kau tidak akan mengampuni aku. Jadi mau saya, kalau orang benar-benar bertobat kepada Allah, dia bunuh berapa orang pun, Allah masih terima taubatnya. Yang penting dia bertobat kepada Allah, nanti urusan masalah mereka Allah yang akan atur pada hari kiamat kelak. Sebagaimana seorang sudah berusaha berutang dengan semaksimal mungkin, dia tidak tunda-tunda, setiap dapat uang dia bayar, ternyata dia meninggal, keburu meninggal, Allah yang akan urus.
hari kiamat kelak. Lain halnya orang sudah punya uang enggak bayar-bayar, nanti aja beli lain, malah utang terkatung-katung, dia beli macam ini, beli anu. Yang menagih akhirnya susah, ini repot. Ya. Intinya ini rahib, orang ahli ibadah, ketika ditanya dia berfatwa tanpa ilmu tapi dia berfatwa dengan perasaan. Dia mengatakan orang seperti engkau tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dibunuh oleh orang ini menjadi genap 100 orang. Harusnya rahibnya cerdas, ini orang sangar, suka bunuh orang. Harusnya jawab dengan cara, kalaupun dia mengatakan tidak diterima taubat, harusnya dijawab dengan cara yang halus. Sudah tahu ini orang sangar, ini singa di depan mata, dia bilang, "Oh, kau tidak bakalnya." Singanya ngamuk lah. Singanya ngamuk. Orang ini benar-benar temperamen. Begitu bilang tobatnya tidak diterima, langsung dia penggal. Langsung dia penggal. Tapi ya, rahib tersebut salah dan dia berfatwa dengan perasaan bukan dengan ilmu, ya. Dengan perasaan bukan dengan ilmu. Ini bahaya. Berfatwa membuat orang putus asa. Ya. Tanpa ilmu ini bahaya, bukankah Nabi pernah menyampaikan tentang kisah 2 orang dari Bani Israel, yang satu rajin ibadah, yang satu malas ibadah. Sampai akhirnya yang rajin ibadah negur terus, negur. Ya. Sampai yang ditegur tukang maksiat, sesuatu saat dia melakukan dosa yang sangat besar, dia mengatakan, "Kamu negur saya terus. Da'ni wa rabbi, abu ista alayya raqiban." Biarkan aku dengan Tuhanku. Kau diutus oleh Allah untuk ngawasi aku ya. Ngapain kau ngurusin aku? Salah ini orang. Dia tidak mau ditegur. Dan dia marah-marah, dia bilang, tinggalkan aku dengan Tuhanku. Ngapain? Kau memang nabi diutus untuk ngawasi aku. Ini perkataan yang menjengkelkan kepada orang alim tersebut, orang ahli ibadah tadi. Orang ahli ibadah tadi akhirnya ketika dikatakan demikian, kau diutus sama Tuhan untuk mengawasi saya. Biarin saya urusan dengan Tuhan. Ini perkataan orang-orang yang tidak mau berubah ya. Menjengkelkan. Tapi akhirnya ketika ahli ibadah ini marah, kemudian dia berkata, "Lan yaghfirullahu lak." Allah tidak akan mengampunimu. Lihat, dia bikin orang ini putus asa. Lan yaghfirullahu lak. Dia membuat suatu statement atas nama Allah yang tidak benar. Pakai apa? Pakai perasaan. Menurut logika dia, orang seperti ini ditegur berulang-ulang tidak mau taubat, bahkan bilang katakan, ya, tinggalkan saya dengan Tuhan, kau ngapain ngurusin saya? Kesimpulannya orang ini tidak bakalan meninggalkan maksiat dan dia tidak akan terima taubatnya. Makanya orang ahli ibadah mengatakan, dan yaghfirullahu lak. Allah tidak akan ampuni kau. Subhanallah, dia dengan berani menyimpulkan demikian, maka Allah cabut nyawa mereka berdua. Kemudian Allah bertanya kepada orang ahli ibadah tersebut, kata Allah, "Man dzalladzi yata'ala 'alayya alla aghfira li fulan." Siapa yang berani bersumpah dengan nama Allah bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan yang tukang mabuk ini, tukang maksiat ini, ya. Tukang melakukan kemaksiatan. Siapa bilang aku tidak akan mengampuninya? Qad ghafartu lahu wa ahbatu amalak. Lihat, aku ampuni dia dan aku gugurkan amalanmu, hai ahli ibadah. Maka seorang hati-hati. Fatwa itu tidak sembarang, ada orang-orang yang berkompeten. Bukan asal ngomong. Lihat, rahib ini ngomong dengan perasaannya, kau tidak akan diampuni. Ya, kau tidak akan diampuni. Ini kesalahan fatal. Ya. Lihatlah apa yang dilakukan oleh para penyihir Firaun. Sebagai penyihir sampai puluhan tahun profesinya penyihir. Sampai datang dari jauh-jauh untuk berduel melawan Musa utusan Allah Subhanahu wa taala alaihi salam. Niatnya untuk mendekatkan diri kepada Firaun, mendapatkan dunia untuk mengalahkan Musa. Datang dari jauh dengan niat yang buruk, subhanallah. Tapi subhanallah, Allah berikan petunjuk, mereka beriman. Mereka beriman setelah mereka melakukan kesyirikan puluhan tahun, melakukan praktik perdukuhan selama ini, connecting dengan syaitan dan iblis. Namun di penghujung hayat mereka beriman dan mereka tidak hidup, tidak sampai 1 siang. Beriman di waktu duha, belum sampai malam sudah dibunuh. Ternyata mereka diterima tobatnya. Ya. Dan mereka masuk surga. Lihatlah para pembunuh wali-wali Allah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum minat, membakar bukan cuma memukul, membakar hidup-hidup. Disebutnya seorang raja ya, membakar puluhan ribu kaum minat. Ya. Kalau kita lihat ada orang seperti ini, wahum qu'ud, mereka duduk enjoy, menikmati orang-orang dibunuh. Jadi mereka membunuh, membakar sambil enjoy, sambil nonton, senang. Lihat maksiatnya kayak apa.
Mungkin kalau kita melihat secara ukuran perasaan orangnya tidak bakalan diampuni. Lihat bagaimana yang dibunuh wali-wali Allah. Orang-orang soleh, solehin dan solehat dibunuh, dibakar dan dia nonton senang. Tidak ada lagi perasaan manusiawinya, nggak ada. Orang ini tidak akan diampuni. Mungkin kalau kita yang berhukum kita bilang tidak akan diampuni. Tapi bagi Allah tidak. Allah masih menawarkan ampunan. Makanya Allah mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Orang-orang yang membakar kaum mukminin hidup-hidup dan laki-laki mukmin dan maupun wanita mukmin dibakar hidup-hidup, kemudian mereka tidak bertobat, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harik, maka mereka akan dapat azab neraka jahanam dan azab yang membakar. Tapi Allah mengatakan tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Artinya kalau mereka setelah membakar kaum mukminin mereka bertobat diterima. Makanya salah seorang salaf menangis ketika membaca ini mengatakan unzur ila karamillah ilaha ula, lihatlah bagaimana baiknya Allah kepada orang-orang yang membakar kaum mukminin. Qatalu auliya Allah, mereka telah membunuh wali-wali Allah tapi Allah masih tawarkan mereka untuk bertobat. Namun mereka tidak bertobat. Tapi maksudnya pintu tobat sangat luas. Ini bukan lagi bunuh 10 nyawa, ribuan nyawa kata ahli sejarah. Ya, ribuan nyawa. Tetapi kalau dia bertobat, maka Allah akan terima tobatnya. Maka di sini dia bertanya kepada ahli ibadah, kata ahli ibadah, kau tidak akan diterima tobatmu. Maka dia pun bunuh orang tersebut, jadi dia 100 nyawa dia telah bunuh. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ardh, tapi dia tidak putus asa, dia bertanya lagi, siapa orang paling alim, ya, siapa orang yang paling alim, ya, di atas muka bumi. Dia masih mencari orang yang paling alim. Dia masih mencari orang yang paling alim. Berarti dia, saya katakan tadi, metodologinya benar. Orang awam kalau bertanya, dia cari orang yang paling alim dalam bab yang dia tanya. Kalau tanya tentang muamalah, cari dai yang pakar muamalah. Tanya tentang akidah, cari akidah. Cari tentang fikih, tanya ahli fikih. Ya. Dia cari orang paling alim untuk dia tanyakan. Akhirnya, fadulla ala rajulin alim. Maka dia ditunjukkan kepada orang alim. Kali ini benar-benar berilmu. Yang berfatwa pakai dalil, bukan pakai perasaan. Faqala innahu qad qatala mi'ata nafsin. Dia bilang, ya ustaz atau ya orang alim, saya telah bunuh 100 nyawa. Fahalahu min taubat, apakah orang seperti ini ada taubatnya? Faqala na'am, wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Orang alim menjawab dengan ilmu. Iya benar, masih bisa diterima. Siapa yang bisa menghalangi dari taubat? Siapa yang bisa menghalangi dari taubat? Intalik ila ardi kadza wa kadza. Lihat orang alim menjawab dengan ilmu dan arahan. Dia bilang, kok siapa yang bisa menghalangi engkau dari taubat? Allah masih menerima taubat siapapun orangnya. Apapun besar dosanya. Tapi ingat, kau harus pergi ke negeri sana. Fa inna biya unasan ya'buduna Allah. Di sana ada orang-orang menyembah Allah, ikut mereka. Temui komunitas baru, tinggalkan komunitas lama. Fa'budullaha ma'ahum, beribadalah kepada Allah bersama mereka. Perlu cari teman untuk mengukuhkan iman, bertobat perlu cari komunitas. Wala tarji ila ardhika, jangan kau kembali kepada negerimu yang lama. Fa innaha ardhu su'in, itu adalah tanah yang negeri yang buruk, kampung yang buruk. Artinya tinggalkanlah masa lalumu. Ada orang mau tobat tapi bertahan pada masa lalunya, susah. Ingin bertobat tapi masih ingin terkenal, susah. Susah. Ingin bertobat tapi masih dalam dunia entertain, susah. Ya. Kamu harus berubah komunitas kalau mau berubah, kalau benar-benar bertobat. Ya. Terpengaruh, sangat mudah terpengaruh. Saya sering sampaikan, saya pernah ngisi di Melbourne, kemudian ada seorang di bulan Ramadan. Saya tidak duga ada pertanyaan seperti itu. Dia berkata, Ustaz, saya diundang kawan-kawan untuk buka puasa di Australia, di Melbourne. Ya. Terus kenapa? Kan bagus makan buka bersama. Dia bilang, tidak Ustaz, pengalaman saya dulu, kalau mereka habis buka puasa, mereka minum khamar, minum whisky, minum wine. Dan kalau sudah wine, saya ikut minum juga Ustaz. Saya bilang, bayangkan, ada sekelompok orang puasa, habis buka puasa minum buka puasanya dengan khamar, subhanallah. Ya, orang kejahilan ada saja. Dia bilang, Ustaz, saya kalau buka puasa mereka, saya akan minum khamar lagi sama mereka. Saya bilang, haram bagi kamu untuk hadir undangan mereka, tidak boleh. Tinggalkan komunitas yang buruk. Banyak orang hijrahnya tidak total, banyak orang tobatnya kembali lagi ke maksiat. Kenapa dia tidak bisa meninggal komunitasnya? Tidak mampu. Masih ada syahwat yang ada dalam dirinya. Hobi yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau tidak bisa totalitas, menuju ke totalitas. Jangan kemudian kembali. Menuju ke sana. Terus berusaha sampai bisa totalitas. Lihat ini, orang alim ini cerdas. Dia mengatakan, pergi kau ke negeri sana, tinggalkan negerimu.
Kau sana cari teman-teman beribadah sama Allah bersama mereka, beribadah kepada Allah bersama mereka. Tinggalkan negerimu negeri kampung buruk yang buat kau ingat yang masa lalu, membuat kau terjerumus lagi. Fantalaq, dia pun pergi. Subhanallah, dia pergi. Langsung dia tidak tunda-tunda, dia langsung pergi. Dia tahu taubatnya diterima, dia langsung pergi. Dia tidak bilang tunggu dulu, saya mau jualan apa dulu, saya mau tulis warisan, langsung pergi dia. Menuju kampung tersebut. Subhanallah. Ya, ini penting ikhwan, kalau kita bertobat, tinggalkan hal-hal yang bisa mengingatkan kita pada masa lalu. Hati ini lemah. Hati ini lemah. Ya. Kalau Anda suka main musik, jangan dekat bergaul dengan orang main musik lagi. Kecuali Anda nasihati. Kalau enggak Anda bisa kembali lagi, bisa. Karena ada kelezatan di situ. Ya. Ada kelezatan. Saya sampai sedih, saya pernah ditelepon sama orang. Ustaz, saya sudah lama tinggalkan musik, Ustaz. Tapi ada ustaz lain yang bilang musik itu halal. Saya mau main lagi. Subhanallah. Sedih saya dengarnya. Dia telepon saya. Saya bilang enggak haram. Saya jelaskan gini-gini. Syubhatnya saya jelaskan. Saya ingin memastikan aja. Dia ingin main lagi. Nah, manusia. Banyak orang sudah berhenti khamar, pingin minum khamar lagi. Betapa orang yang sudah meninggalkan zina, pingin zina lagi. Manusiawi. Makanya dia harus mengkondisikan dirinya untuk tidak kembali lagi. Caranya harus total meninggalkan dan cari komunitas baru. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah ganti dengan lebih baik. Allah akan gantikan dengan komunitas yang lebih baik. Allah akan gantikan dengan teman yang lebih baik. Allah akan berikan kebahagiaan yang lebih baik. Allah akan berikan kelezatan yang lebih baik. Tinggalkan itu. Lihat orang alim ini memberikan arahan yang tepat. Akhirnya dia pergi. Dia pergi. Ketika pergi di tengah jalan dia meninggal dunia. Saya tanya sama ikhwan para majelis taklim Qalbun Salim. Dia sudah beribadah, dia sudah sholat belum jawabannya. Dia sudah berdoa belum? Dia belum sudah puasa belum? Dia belum sholat 1 rakaat belum juga. Dia belum puasa, dia belum bersedekah, dia belum apa-apa, baru jalan, mau niat, mau ibadah. Baru mau ibadah, belum beribadah sama sekali. Meninggal tengah jalan. Maka ketika dia meninggal, datang malaikat masing-masing menjalankan tugasnya. Tengah-tengah malaikat, dan dia benar-benar tepat di tengah-tengah. Ini kota baik, ini kota buruk, tengah-tengah. Benar-benar di tengah-tengah dia. Sehingga 2 malaikat tersebut datang, dua kelompok malaikat, malaikat maut ingin, malaikat azab ingin mengambil, kan kalau malaikat maut cabut, kemudian malaikat maut mengoffer ke malaikat berikutnya. Nah, malaikat maut sudah cabut nyawanya. Ini mau diserahkan ke mana ini? Malaikat rahmat atau malaikat azab? Malaikat rahmat, ya, arah kota yang dia tuju. Malaikat azab berdalil dengan dia dekat dengan kota yang dia tinggalkan. Mereka berdiskusi. Maka malaikat rahmat berkata, "Ja'a ta'iban muqbilan biqalbi ila Allah." Ini orang saya yang ambil, saya bawa ruhnya. Kenapa? Subhanallah. Jadi kalau Anda meninggal dalam kondisi baik, langsung disambut oleh malaikat rahmat. Semoga kita husnul khatimah. Intinya dia mengatakan ini orang sudah jalan dengan semangat, dengan hatinya menuju kepada Allah. Sudah, ini kami ambil. Malaikat azab mengatakan tidak, kami juga punya tugas. Ini orang belum beramal apa-apa. Mana sholatnya enggak ada, puasanya enggak ada, sedekahnya enggak ada, zikir juga belum. Sampai amal dia enggak ada. Kita bilang ada sebenarnya amal dia itu, dia berjalan menuju ya. Sudah niat ya. Tapi secara zahir enggak ada. Makanya digunakan kata lam ya'mal khairan qad, itu melakukan kebaikan sama sekali. Zahirnya zikir enggak, salat enggak, puasa enggak, sedekah enggak ada, baru jalan doang. Akhirnya datanglah malaikat dalam bentuk manusia. Kemudian mereka bilang, "Udah kamu aja jadi hakim di antara kami." Faqala qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lah. Ukurlah mana yang lebih dekat. Apakah mayat orang yang lebih dekat kepada kota yang baik atau lebih dekat kepada kota yang buruk. Subhanallah. Diukur, ternyata lebih dekat sini cuma 1 jengkal. Cuma 1 jengkal, jadi beda tipis. Akhirnya diikutkan. Dalam sebagian riwayat, sebenarnya sama, persis tengah-tengah sama, tapi Allah mengatakan, wahai bumi, kota lama, jauhkan dirimu, semakin jauh. Wahai kota yang dituju, dekatkan. Allah yang perintahkan, bumi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lebih dekat kepada kota yang dituju. Dalam sebagian riwayat disebutkan dadanya yang agak condong ke sana, dadanya condong ke sana, dadanya condong ke kota ini, sehingga ada beda tipis karena dadanya condong ke sana. Subhanallah. Akhirnya dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bertobat, jangan tunda-tunda tobatnya. Kalaupun dia tunda tobatnya cukup hari ini, jangan dia malam ini maksiat bertobat malam ini, jangan tunda besok. Dia enggak tahu, dia tidur belum tentu bisa bangun. Belum tentu bisa bangun. Dia berdosa siang hari, segera bertobat, jangan tunda-tunda. Tapi kalau dia tunda pun segera. Kalaupun dia tunda pun pokoknya sebelum nyawa di kerongkongan bertobat. Dan jangan kita meremehkan seorang. Jangan kita ini orang putus asa dia. Orang kayak gini tidak bakalan. Jangan, kita enggak terlihat ini pembunuh 100 nyawa. Ternyata di penghujung dia bertobat. Tiba-tiba hati kecilnya berbicara ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati urusan Allah Subhanahu wa taala. Hati urusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini saja ikhwan dan akhwat Allah Subhanahu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang kisah taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.